ini kan sedang viral itu terkait dengan di suatu instansi pegawai terkait dengan aplikasi absen yang disalahgunakan. Dalam hal ini kebetulan ada juga terjadi di instansi tempat saya bekerja. Apakah dengan cara melakukan absen yang seharusnya tidak hadir di kantor, tapi yang bersangkutan itu absen. Nah, nafkah yang didapatkan dari hasil seperti itu apakah baik untuk keluarganya, Bu ya? Demikian, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mental khianat itu, mental tidak jujur itu ada. Sekarang kan zaman aplikasi. Kalau dulu titip tanda tangan, ada aja, cuman bedanya sekarang aplikasi action. Kalau dulu enggak, titip tanda tangan, titip data thread hadir gitu. Itu suruh temennya nyoret hadir. Kan ada macam-macam. Atau kalau dulu apa? Muncul sebentar, keluar lagi, ngompreng di luar, kerjaan di luar. Ini kan model khianat halus. Ngajar di sebuah tempat, ngajari sebentar, 1 jam, pergi ke tempat lain, kerja tempat lain. Gajinya utuh. Khianat, mental. Jadi orang kaya juga rakus, jadi pejabat culas, jadi pembantu rumah tangga juga nggak bener, jadi tukang becak bohong, sama. Jadi kiai itu nanti ngambil duit pondok, sama. Mental itu, mental rusak, akhlak rusak. Ngurusi masjid, duit masjid kopaknya hilang terus. Kita perlu rasa takut pada Allah. Anda Islam mengajarkan untuk jujur. Kalau jam kerjaannya jam 7 sampai jam 4, ya jam 7 jam 4, jangan macam-macam. Anda bolong, ya haram bagian itu. Bukan sekedar haram, Anda merusak tatanan. Seharusnya Anda tidak ada. Itu bukan saya di instansi. Di masjid pun juga ada orang begitu. Di pondok pun bisa saja orang nggak punya amanat. Sebab setan kan di mana-mana, bukan saja di instansi pemerintah. Makanya pertanyaan itu tidak saya arahkan ke instansi. Jangan dianggap yang jahat di instansi saya. Enggak. Oh, di tempat baik ada. Masuk udah sebentar, hilang, tidak tahu kemana dia. Kerja cuma 2 jam, gajinya utuh. Kalau doa, ya Allah, semoga anakku jadi ulama besar. Besar apanya? Besar setannya. Makan haram. Baik, nggak boleh seperti itu, nggak jujur. Islam nggak ngajarin. Biarpun Anda kerja dengan orang kafir, Islam nggak ngajari khianat kok. Saudara-saudari dari komunis Kristiani, kalau Hindu, Buddha, nggak tahu ya. Islam nggak ngajari. Kalau ada orang Islam kerja dengan Anda khianat, bukan Islam yang ngajari. Nggak boleh. Absen toh aplikasi, cek. Ya nggak datang. Itu dengan Allah. Kalau urusan dengan manusia, suruh aja. Kalau Anda punya perusahaan, punya karyawan begitu, kira-kira gimana? Marah nggak? Kurang ajar kau ini, daftar tok ini. Kan gitu sama sebetulnya. Haram, nggak boleh. Dan bagian itu haram, dan itu merusak tatanan, dan bukan orang yang amanat. Dia jadi apapun akan jadi perusak. Makanya hati-hati kalau biasa orang yang suka hadir 2 jam, padahal misalnya sampai sore, suka bolos itu mentalnya dia. Dia jadi apapun dia. Dia disuruh belanja istrinya itu, dia ngotong uang istrinya itu. Istrinya mental jelek, mental busuk, akhlak jelek, tidak punya amanat. Kalau amanat, saya jam 7 masuk, jam 4 sore keluar, itu. Kalau baru keluar resmi dengan izin, saya ada pengantin saudara saya minta izin resmi. Kurang lebih seperti itu. Alasannya apa? Ekonomi saya kurang. Nah, semakin mengambil yang haram, semakin kerah. Semakin kurang takmaknya yang besar nanti. Biarpun gajinya lebih gede, tetap saja nggak bisa. Karena yang menjadi masalah rusak mental, rusak akhlaknya. Sederhana begitu. Haram, khususnya di bagian hari tersebut. Jadi gajinya tidak utuh semuanya halal. Gajinya dipercampur dengan yang haram. Al-muslimun ala syurutim. Orang itu harus sesuai dengan kesepakatan. Nggak boleh ada kesepakatan kerja begini, main bolong, main com. Dari dulu sudah ada. Macam-macam khianat. Itu nanti kalau jadi, itu kan instansi. Itu pergi ke rumah makan, itu minta kwitansi kosong. Ya dia orangnya. Kwitansi kosong nanti tulis sendiri. Itu ada. Ada model begitu, macam-macam. Itu khianat. Jauhi daripada kehinaan-kehinaan itu insyaAllah. Ahli pengajian yang jujur, tulus, indah. Nanti Allah akan, kalau kita jujur, tulus, benar, yang memberikan kesenangan, kecukupan di hati kita Allah. Sehingga kita tidak tamak, mudah syukur, hidup enak, dan sebagainya. Wallah alam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.